Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ramadan Pak Fajar. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang membaca buku atau membahas buku yang berjudul 24 jam di bulan Ramadan. Terakhir kita udah membahas tentang adab-adab berbuka puasa ya. Di antaranya menyegerakan berbuka, terus berdoa ketika kita berbuka, terus berdoa, membaca doa berbuka puasa, berdoa secara umum tentang keinginan kita tentang dunia atau tentang akhirat. Terus adab lain ketika berbuka puasa adalah mendoakan orang yang memberikan kita makanan berbuka puasa gitu ya. Dan masih ada beberapa adab-adab lain yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kalian lupa boleh kalian lihat video yang sebelumnya ya. Sekarang kita akan membahas tentang aktivitas pada waktu maghrib. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan ketika waktu maghrib? Oke, yang pertama tentunya ketika kita mendengar azan maghrib, kita lakukan sunnah-sunnah ketika kita mendengar azan ya. Mulai dari mengulangi bacaan muazin, atau kalau bisa kamu jadi muazin. Nah, kalau kamu mau jadi muazin, kamu hadir sebelum waktu sholat. Jadi sebelum waktu sholat kamu udah hadir di situ ya. Biar kamu bisa azan, atau kalau perlu kamu berlatih dulu supaya suara kamu bagus, supaya teknik kamu bagus, nanti kamu kepake jadi muazin. Muazin tuh pahalanya besar kan, makanya sampai ada orang yang ngiri sama muazin. Tapi kata Rasulullah, kalau kamu mau yang sama kayak dia, ikuti bacaannya kan ya. Kalau kamu nggak bisa jadi muazin, ikuti bacaan muazin. Lalu ketika sudah selesai azannya, terus kamu berselawat kepada Nabi, terus kamu membaca doa selesai azan, terus kamu berdoa apa yang kamu inginkan, karena waktu di antara azan dan qomat adalah waktu-waktu yang mustajab berdoa. Terus kamu juga bisa, kalau maghrib berarti ada sholat ba'diyah maghrib yang termasuk dari apa tuh? Sholat rawatib ya. Oke. Jadi ketika mendengar azan kita bisa melakukan sunnah-sunnah ketika mendengar azan ya. Terus yang selanjutnya adalah menunaikan sholat maghrib secara berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian mengerjakan sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib. Dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, aku melaksanakan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah Jumat, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Terus saksi bahasannya intinya adalah sholat 2 rakaat setelah maghrib, termasuk dari sholat rawatib tuh ya. Adakah sholat sunnah qobliyah maghrib, atau ada nggak sih sholat sunnah sebelum sholat maghrib? Nah, kalau ba'diyah maghrib kan setelah sholat maghrib. Nah, kalau sebelum sholat maghrib ada nggak sih? Dari Abdullah bin Mughafah al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kerjakanlah sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian beliau bersabda lagi, ini Nabi Muhammad berkata, silakan kerjakan sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian beliau bersabda lagi, kerjakanlah sholat sebelum maghrib 2 rakaat bagi siapa yang mau ya. Karena hal ini dikhawatirkan dijadikan sunnah. Artinya kalau mau mengerjakan sholat sunnah, sholat 2 rakaat sebelum maghrib boleh sih, boleh-boleh aja gitu ya, tapi tidak dijadikan sunnah. Tapi kalau mau mengerjakan boleh. Yang selanjutnya membaca zikir petang, karena waktunya adalah dari matahari tenggelam hingga pertengahan malam menurut pendapat yang paling kuat. Kan ada zikir pagi, ada zikir petang ya. Zikir pagi dibaca ketika pagi, zikir petang dibaca ketika sore sampai menjelang malam. Nah, kalau di sini di buku ini dikatakan zikir petang itu waktunya dari tenggelam matahari atau dari waktu maghrib sampai tengah malam. Itu zikir petang tuh menurut buku ini. Tapi Bapak pernah dengar sih ada ulama kita yang mengatakan zikir pagi pokoknya selama waktu pagi, selama masih pagi, mau dari habis subuh sampai jam 11 sampai johor lah mungkin masih boleh ya membaca zikir pagi. Terus baca zikir petang mungkin dari habis johor atau habis asar sampai malam, pertengahan malam masih boleh gitu ya. Coba kita baca dulu penjelasannya ya.
Di antara manfaat dari zikir pagi petang disebutkan dalam hadis berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, semalam aku menemukan seekor kalajengking yang menyengatku." Beliau bersabda, "Seandainya engkau mengucapkan ini saat sore hari," mengucapkan apa tuh? Yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah Dia ciptakan. Pasti kalajengking itu tidak akan membahayakannya. Kalau kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Wah, makhluk-makhluk Allah nggak ada yang bisa membahayakan kamu ya. Keren banget gak sih ini? Zikir yang keren banget sih. Nah, tentunya ada syaratnya. Kamu harus yakin dengan apa yang kamu baca. Gimana caranya kamu yakin dengan apa yang kamu baca? Tentunya kamu harus paham ya. Kalau kamu nggak paham, gimana kamu meyakini sesuatu yang kamu nggak paham ya kan? Jadi kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan kamu harus tahu bahwa artinya adalah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Dan kalau kamu udah melakukan itu, pasti tidak akan ada yang bisa membahayakan kamu. Jadi kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, yang Dia ciptakan. Di dunia ini yang gak diciptakan sama Allah tuh apa sih? Semuanya Allah yang menciptakan. Nah, kalau kita udah dapat perlindungan dari jaminan perlindungan dari makhluk yang Allah ciptakan, berarti gak ada yang bisa melukai kita ya. Gak ada yang bisa membahayakan kita, tidak ada yang bisa menyusahkan kita, selama, ingat ya, perjanjian Allah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman ya. Allah punya banyak janji di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi. Tapi janji Allah itu ada yang berlaku umum kepada manusia, ada yang berlaku kepada orang-orang yang beriman ya. Jadi ada yang semua, misalnya rezeki itu semua orang, Allah itu kan sifatnya maha pengasih dan maha penyayang. Maha pengasih itu apa? Semuanya dikasih. Orang Islam dikasih, orang kafir dikasih, hewan-hewan dikasih, itu ya Allah kasih semuanya. Tapi ada yang maha penyayang. Bentuk kasih sayang Allah apa tuh? Nah itu dia berkah, keberkahan, rahmat, ya segala, ada hal-hal yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Tapi ada juga yang dikasih semuanya, tidak memandang agama, semuanya dikasih. Nah intinya Allah itu akan melaksanakan janjinya selama kita juga taat kepada janji kita. Apa janji kita? Janji kita adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau kita janji kita tuh itu, kita tidak mengakui Tuhan kecuali Allah. Itu janji kita tuh. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku berjanji bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Maknanya apa? Maknanya kalau kamu sudah berjanji bahwa saya tidak akan mengakui Tuhan selain Allah, maknanya kamu hanya akan taat kepada Allah, hanya akan menyembah kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, hanya minta tolong kepada Allah, hanya berkeluh kesah kepada Allah, hanya melakukan ibadah-ibadah atau berdoa atau melakukan kurban atau melakukan ibadah apapun hanya untuk Allah. Nggak boleh kamu melakukan untuk yang lainnya. Misalnya saya mau kurban, buat apa nih kurbannya? Kurbannya buat supaya rumah saya ini kokoh dengan cara berkurban. Padahal Allah tidak mensyaratkan hal itu. Allah tidak mensyaratkan supaya rumah kamu aman, potong nih sapi, pendam kepalanya di dalam tanah, di dalam rumah kamu, supaya rumah kamu aman. Nah itu Allah, walaupun kita alasannya ini kan cuma perantara, intinya kita meminta kepada Allah, tapi kan Allah nggak pernah nyuruh kayak gitu. Terus kamu ngaku-ngaku ini untuk Allah gitu ya. Gimana caranya itu ya? Allah nggak pernah nyuruh, tiba-tiba kamu ngaku-ngaku ini dari Allah. Berarti kamu beribadah dengan cara yang nggak Allah kasih tahu. Kamu udah berjanji bahwa asyhadu alla ilaha illallah. Kalau asyhadu alla ilaha illallah, ya kamu nurut sama aturan Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensinya adalah kamu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kamu, sebagai contoh bagi hidup kamu nih. Nabi Muhammad menjadikan contoh. Jangan kamu
mengaku cinta kepada Nabi, tapi contohnya orang-orang yang dibenci Nabi. Siapa orang-orang yang dibenci Nabi? Ya, kamu belajar lagi ya. Ada orang-orang yang dibenci Nabi, tapi kamu malah dicontoh tuh mereka. Malah kamu jadikan tren, gaya hidup kamu menjadikan inilah aku yang sesungguhnya. Aku mengikuti mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Waduh, katanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, cinta itu kan nggak bisa kamu bilang aku cinta kepada Nabi tapi ngomongnya doang, ya kan? Cinta itu nggak bisa dari mulut doang. Ya, buat kalian nih kelas bapak ya, yang mulai beranjak gede, hati-hati kalau cinta itu katanya cinta tapi mulut doang. Kalau cinta ya nikah. Masih sekolah pak, ya udah, makanya tunggu nanti aja ya. Tunggu nanti ketika kalian udah dewasa. Jangan mau pacaran dulu aja ya, jangan mau ya. Nih buat kalian yang baru murid bapak, yang baru gede, kelas 5, kelas 6, mesti kalian mulai ada ketertarikan sama lawan jenis. Dan jangan sampai coba-coba sama yang namanya pacaran, karena akan merugikan, terutama pihak wanita. Secara umum kedua-duanya rugi, karena kalau kalian sudah baligh ya, sudah dewasa, tentunya dosa-dosa kalian sudah mulai dicatat. Makanya hati-hati, dan tidaklah suatu masalah menimpa seseorang melainkan karena dosanya. Apa saja nikmat yang kamu dapatkan itu dari Allah. Apa saja musibah yang kamu dapatkan itu akibat perbuatan kamu sendiri. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang menyelisihi peraturan Allah dan Rasulnya. Makanya hati-hati teman-teman, murid-murid Bapak semua ini, kamu berhati-hati, jangan percaya sama omongan-omongan gombal ya. Jangan mau pacaran, jangan mau kalian melakukan hubungan kasih sayang sebelum kalian menikah. Ya kalau teman-teman aja lah, sebatas kenal, sebatas tahu, apalagi sama lawan jenis, jaga jarak ya. Oke, kita ngomongin apa tadi ya? Ya tadi zikir pagi petang, yaitu ketika kalian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada yang bisa membahayakan kalian. Tentunya kalau kalian memenuhi janji kalian ya. Kalau kaliannya aja sholatnya enggak, puasanya enggak, terus a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, artinya pun yang kamu baca enggak tahu, ya gimana ya? Khawatirnya tidak manjur gitu ya, tidak terkabul doanya gitu. Tidak ada manfaatnya khawatirnya, tapi mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang layak untuk ditolong sama Allah, dibantu sama Allah. Oke, selanjutnya makan hidangan berbuka puasa bersama keluarga dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, memuji makanan dan tidak mencela makanan. Nah, ini tidak mencela makanan nih, kasihan nih. Kamu nih jangan suka mencela makanan. Ini kita baca penjelasannya ya. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada keluarganya tentang lauk atau tentang makanan. Mereka lantas menjawab bahwa tidak ada di sisi mereka selain cuka. Jadi Rasulullah SAW pernah bertanya kepada keluarganya Jabir bin Abdillah, kamu punya makanan apa gitu. Terus kata si Jabir bin Abdillah, lauk di rumahnya itu cuma cuka yang asam tuh. Lalu Nabi SAW bersabda yang artinya sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Kenapa Rasulullah mengatakan yang demikian? Bapak pernah mendengar sih, bukan dari Bapak ya, dari ada ulama atau ada ustadz kita yang mengatakan maksudnya adalah Nabi Muhammad membesarkan hati dari keluarga Jabir bin Abdillah ini gitu. Jadi kalau dia ya elah, makanan cuka, makanan apa, macam apa itulah. Orang gak punya uang terus makanannya dihina-hina gitu kan. Mesti dia merasa, ya Allah iya ya, saya kok gini banget ya. Jadi dia ngedown gitu. Jadi dia gak bersyukur dengan apa yang dia punya. Dengan Rasulullah mengatakan sebaik-baik makanan adalah cuka, maka dia jadi bersyukur. Alhamdulillah ternyata cuka ini adalah makanan terbaik. Berarti saya masih harus bersyukur kepada Allah karena saya punya cuka dan ini yang terbaik nih, saya punya, kata Rasulullah, ini yang terbaik. Jadi dia ada bersyukur. Dengan syukur itu nanti Allah tambah kepada keluarga Jabir ya kan. Siapa yang bersyukur akan Allah tambah.
Siapa yang bersyukur akan Allah tambah. Siapa yang mensyukuri makanan, Allah akan tambahkan nanti makanannya. Siapa yang mensyukuri gajinya nih, mungkin yang masih sedikit tapi alhamdulillah bersyukur, nanti Allah akan tambah lagi gajinya. Siapa yang bersyukur dengan rumahnya mungkin yang masih sempit, nanti Allah akan jadikan lebih besar rumahnya. Itu tuh manfaat dari bersyukur ya. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Cuma masalahnya kita itu susah bersyukur pada hal-hal yang sedikit, pada hal-hal yang kecil, pada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya kita nggak nambah-nambah dari dulu gitu-gitu aja ya. Karena kita tuh nggak mau bersyukur, atau susah lah bersyukur untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya bersyukur kapan? Ketika nanti saya bersyukur ntar lah kalau uang jajan dari mama udah sehari 100.000 baru saya bersyukur. Ya kamu gak akan pernah nyampe ke sana kalau kamu gak mensyukuri yang 5.000 per hari itu yang kamu punya, gak kamu syukuri. Kamu gak akan nyampe ke 100.000. Orang-orang yang sampai 100.000 adalah orang-orang yang bersyukur, yang punya sedikit, alhamdulillah. Punya banyak, alhamdulillah. Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Nah, di antara wujud bersyukur pada makanan adalah tidak mencela makanan. Jangan menghina makanan. Kamu jangan... bukan cuma teman kamu yang nggak boleh dihina, tapi makanan juga nggak boleh dihina tuh. Wah, Islam ya, keren banget ya Islam. Bagaimana mungkin ada orang Islam yang menghina temannya? Bagaimana mungkin ada orang Islam yang menghina sesama orang Islam? Bagaimana mungkin ada orang Islam yang menghina ibunya, bapaknya, anaknya, adiknya, keluarganya, sedangkan makanan aja nggak boleh dihina. Makanan nggak boleh dihina, apalagi yang makan. Makanan aja nggak boleh dihina, apalagi yang makan, ya kan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela suatu makanan sedikit pun. Seandainya beliau menyukainya, beliau memakannya. Jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Ya, jadi kalau disajikan makanan nih, misalnya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka, maka Rasulullah makan. Tapi kalau nggak suka, nggak, makanan apaan sih nih? Nggak enak, nggak ada yang lain apa? Ini nggak enak ini makanan. Udah rasanya pahit, udah keras, udah dikata-katain tuh makanan. Kasihan kan? Kasihan tuh makanan. Rasulullah kalau nggak suka ditinggalin, nggak dihina, ya. Terus selanjutnya, nah ada juga nih kisah yang berkaitan dengan menghina makanan ya. Suatu ketika Rasulullah pernah dikasih makanan sama sahabat gitu ya, sahabat Nabi. Apa makanannya lupa gitu Bapak, tapi rasanya itu asem. Nah, biasanya ketika Rasulullah dikasih makanan, Rasulullah itu selalu berbagi sama sahabat-sahabat yang lain, tapi ini enggak, dimakan sendiri sama Rasulullah makanannya tuh. Yang teman-teman yang lain, sahabat-sahabat lain kan bingung ya. Wah, Rasulullah dapat makanan biasanya bagi-bagi. Kalau ini nggak bagi-bagi ya. Rasulullah kan terkenal dengan kedermawanannya. Rasulullah itu nggak pernah menolak ketika diminta tentang perkara-perkara dunia. Diminta bajunya, diminta jubahnya, diminta apa mungkin sorbannya, selalu dikasih. Kalau selama masalah dunia, Rasulullah kasih. Ya, Rasulullah baik banget, orang yang paling baik. Bahkan ketika bulan Ramadan, kedermawanannya beliau, ngasihnya beliau ini semakin menjadi-jadi. Selalu ngasih. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah itu sebenarnya kaya, banyak uangnya, banyak hartanya, tapi memilih hidup sederhana. Bukan Rasulullah itu nggak bisa jadi kaya, nggak punya uang banyak. Rasulullah ketika menikah aja itu maharnya 100 ekor onta ya, kalau nggak salah 100 ekor onta. 1 ekor onta itu udah berapa harganya ya, mahal. Ada 100. Banyak uangnya Rasulullah. Tapi Rasulullah memilih hidup sederhana ya. Beda antara orang miskin dengan orang yang memilih sederhana, itu berbeda ya. Rasulullah punya banyak harta, tapi Rasulullah memilih hidup yang sederhana dan menggunakan hartanya di jalan Allah tentunya ya. Tadi apa yang kita membahas? Tidaklah Rasulullah mencela makanan sedikit pun, seandainya beliau menyukainya, beliau menyantapnya. Jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya ya. Suatu kisah, Rasulullah dapat makanan nih, apa lupa Bapak makanannya apa buah atau makanan gitu. Pokoknya ketika dapat makanan, Rasulullah biasanya berbagi, tapi nggak berbagi, dimakan sendiri. Ketika yang memberi makanan udah pergi, terus sahabat-sahabat nanya, ya Rasulullah, biasanya kalau engkau dapat makanan bagi-bagi dengan kita, kok tadi enggak? Kata Rasulullah, makanan ini rasanya sangat asem, ya, sangat asem.
Tapi aku khawatir kalau kalian ikut makan nanti kalian akan menghina, mencela makanan ini. Nanti menyakiti hati orang yang ngasihnya, ya. Kalau Rasulullah makan yang asam ini, Rasulullah kan nggak suka mencela makanan, jadi tetap tersenyum, tetap berterima kasih, ya, tetap bersyukur kepada Allah. Kalau dikasih ke sahabat-sahabatnya, khawatirnya mereka akan menghina makanan ini, sedangkan orang yang ngasih masih ada tuh, nanti orang yang ngasih tersinggung kan. Nah tuh Rasulullah sangat memikirkan bagaimana keadaan perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu Rasulullah empatinya ya, sangat peka terhadap perasaan orang lain tuh, Masya Allah. Selanjutnya adalah aktivitas pada waktu Isya. Oke, lanjut ya. Tadi pada waktu maghrib, sekarang pada waktu Isya. Mempersiapkan sholat Isya dan taraweh dengan berwudu, memakai wewangian bagi pria, dan berjalan ke masjid. Ya. Wudu di rumah, terus pakai wewangian dan berjalan ke masjid. Kita baca penjelasannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wangi-wangian, dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam sholat. Ya, kesenangan dunia yang aku cintai. Jadi Rasulullah betah di dunia itu karena ada dua hal, yaitu wanita dan wewangian. Terus dijadikan, tapi wanita ini ada tata caranya ya. Bahkan Rasulullah mengatakan Rasulullah senang sama wanita, tapi Rasulullah kan mengajarkan tundukan pandangan untuk kepada wanita yang bukan muhrimnya, ya kan, yang bukan mahramnya. Terus tidak boleh menyentuh wanita sembarangan, tidak boleh berkata yang buruk tentang wanita. Ya pokoknya wanita itu dijaga banget deh. Walaupun Rasulullah mengatakan, jadi jangan dikira Rasulullah suka sama wanita, berarti Rasulullah tuh suka main cewek. Enggak, Rasulullah tuh paling memuliakan wanita, ya, paling memuliakan wanita. Bahkan sebelumnya ketika Rasulullah belum datang, wanita itu seperti benda aja gitu, nggak punya hak untuk berpendapat. Ya wanita harus ngikutin adat aja. Wanita itu dijadikan seperti barang, ditukar, dijual beli, ditukar-tukar, yang tidak diakui hak-haknya. Tapi ketika Islam datang, maka Rasulullah adalah orang yang paling memuliakan wanita. Bahkan dikatakan Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Masya Allah. Dan Rasulullah senang sama wewangian ya. Senang tuh sama wangi-wangian, berarti kita juga harus senang sama wangi-wangian ya. Emang enak sih ya. Kalau laki-laki sama perempuan tuh bedanya apa? Kalau laki-laki disunahkan memakai wewangian, kalau wanita nggak usah, karena laki-laki itu emang cenderung bau sih badannya. Cenderung bau ya badannya. Nggak semua, tapi kebanyakan laki-laki emang badannya bau. Jadi kalau perempuan cenderung wangi tubuhnya ya, aroma tubuhnya cenderung wangi. Nggak semua, tapi kebanyakan kayak gitu. Dijadikan sesungguhnya di antara kesenangan di dunia yang aku cintai adalah wanita dan wewangian, dan dijadikan kesenangan hatiku di dalam sholat. Jadi Rasulullah itu senang banget sama sholat. Bahkan suatu ketika Rasulullah istrinya pernah melihat Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Ya namanya senang kan. Kalian kalau senang main bola, mau terkilir kek, mau kecengklak, mau bengkak kakinya, mau kena sliding, mau terbalik, terjungkal, mau jatuh ke lumpur, namanya senang ya dikerjain lagi besok. Rasulullah tapi kesenangannya bukan main bola, bukan main basket, bukan main game, bukan lari-larian, bukan main-main, bukan fighting. Kesenangan Rasulullah adalah di dalam sholat. Makanya kata istrinya, kakinya Rasulullah sampai bengkak, tapi Rasulullah tetap sholat. Kenapa? Orang udah senang kok. Orang udah senang sama sholat ya. Kesenangan hati Rasulullah ada di dalam sholat. Oke. Apa tadi ya? Tadi mempersiapkan sholat Isya dan tarawih dengan berwudu dan memakai wewangian dan berjalan ke masjid ya. Ada keutamaan nih. Sholat itu kan sholat sendiri dengan sholat berjamaah beda 27 derajat ya. 27 derajat ini mungkin karena apa? Karena ada hal-hal yang dilakukan ketika kita pergi ke masjid, diantaranya berwudu dari rumah nih. Ada hadis nih kalau nggak salah ya tentang orang yang berwudu dari rumah. Ketika orang berwudu dari rumah lalu dia berangkat ke masjid untuk melakukan sholat karena iman kepada Allah, karena beriman kepada Allah, karena mengharap pahala dari Allah, maka Allah itu tersenyum melihat dia. Allah sangat gembira menyambut kedatangannya tuh. Nah, kamu mau nggak sih
Sedangkan di kamu kalau misalnya kamu pulang dari sekolah misalnya gitu ya, terus di depan rumah kamu ada ibu kamu yang nunggu kamu dengan ekspresi senang gitu. Wah, anakku udah pulang, ya Allah, alhamdulillah udah nyampe. Sini nah, sini nah. Kamu seneng gak sih disambut kayak gitu? Nah, ini Allah yang nyambut kamu. Gimana caranya? Dengan cara kamu berwudu dari rumah dan pergi ke masjid untuk sholat niat karena Allah. Itu Allah gembira, senang melihat kedatangan kamu. Wudu dari rumah ya. Nah, terus apa dong Pak fungsinya itu ada tempat wudu di masjid? Ya biarin aja, kan ada orang lewat ya, ada orang dalam perjalanan, atau mungkin ada yang udah wudu dari rumah di masjid, buang angin mungkin, atau buang air besar atau buang air kecil, kan bisa wudu lagi di masjid. Yang penting dari rumah udah wudu, datang ke masjid, Allah senang menyambut kita dengan senang, Masya Allah, dengan gembira menyambut kita. Allah nyambut kita dengan gembira karena wudhu, Masya Allah. Terus memakai wangian dan berjalan ke masjid. Jadi kita dianjurkan untuk berjalan ke masjid. Semakin jauh semakin bagus. Bener. Kenapa? Karena ketika kita berwudhu lalu kita berjalan menuju masjid, satu langkahnya pengampunan dosa. Misalnya langkah nih kaki kanan pengampunan dosa, kaki kiri diangkat derajat. Wah, Masya Allah, pengampunan dosa angkat derajat. Semakin jauh semakin banyak dosa yang diampuni, semakin tinggi derajat kita nanti ya. Derajat itu apa? Derajat itu adalah posisi kita di dalam surga. Jadi surga itu ada tingkat-tingkatan. Semakin tinggi derajat kita, semakin tinggi tempat di surga, insya Allah. Terus menjawab muazin dan melakukan amalan seperti poin ke-8 ya, ketika sholat isya pasti kan ada azan, dan lakukan lagi tuh sunnah-sunnah ketika mendengar azan. Melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan sempurna di masjid, dan inilah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Ini tarawih ini keistimewaan bulan Ramadan karena nggak ada di bulan lainnya nih, cuma ada di sini di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Masya Allah. Siapa yang melakukan, tapi ada syaratnya nih ya. Siapa yang melakukan qiyam? Apa itu qiyam? Adalah sholat taraweh ya. Karena karena iman dan mencari pahala. Nah, ini dua nih sebabnya nih. Iman artinya karena percaya dengan janji-janji Allah tentang taraweh, karena kita beriman kepada Allah, karena kita mencari pahalanya dari Allah. Nah, ini yang yang akan diberi ganjaran, diberi hadiah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Gimana kalau niat Ramadannya karena di masjid banyak teman-teman tuh, ntar pas taraweh bisa bercanda, bukan iman bukan pahala, pengen bercanda. Atau di masjid habis taraweh biasanya ada yang suka ngasih uang ya, siapa yang habis taraweh baca tadarus ntar dikasih uang 100.000 karena uang, bukan iman bukan pahala. Terus misalnya, kenapa kamu taraweh? Karena kalau di rumah ntar diomelin mamah, karena diomelin, bukan karena iman bukan karena pahala. Kamu nggak dapat pengampunan dosa ya. Makanya perbaiki niat. Misalnya kamu perbaiki niat, kalau mau katakan dalam diri kamu, dalam hati kamu, saya taraweh karena mencari iman dan karena saya beriman kepada Allah dan saya mencari pahala. Bismillah, jalan. Nah, ntar kalau di masjid ada yang ngasih duit, alhamdulillah. Kalau abis sholat taraweh ada teman, terus ngobrol, terus bercengkrama, terus main sebentar sama teman, ya alhamdulillah. Tapi bukan itu niat kita. Kalaupun nanti ada, ya udah kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau enggak, niat utama kita adalah karena iman dan karena mencari pahala. Tuh. Ya, bukan karena diomelin emak ya, jangan. Karena kalian beriman. Mau diomelin mau enggak, saya tetap maju. Saya tetap sholat taraweh karena saya iman dan saya mencari pahala Allah. Ya gitu ya. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat iman, yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan mencari pahala dari Allah, bukan karena riya atau alasan lainnya. Yang dimaksud pengampunan dosa dalam hadis ini adalah bisa mencakup dosa besar dan dosa kecil berdasarkan tekstual hadis. Masya Allah, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Munzir, namun Imam Nawawi
Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud pengampunan dosa di sini adalah khusus dosa kecil. Kalau menurut Imam Nawawi, ya. Tapi menurut yang lainnya tadi ada yang mengatakan bahwa bisa dosa besar dan dosa kecil. Ya, dosa besar, dosa kecil sama aja sih. Dosa besar, dosa kecil, kalau kamu remehkan, kalau kamu menyepelekan dosa kecil, dosa menyepelekan dosa kecil itu adalah dosa besar, ya. Dosanya dosa kecil, terus kamu menyepelekan, ini beda lagi dosanya. Menyepelekan dosa adalah dosa besar, ya. Jadi jangan pandang besar kecil ya. Pokoknya kita yang penting Allah ampuni aja. Kenapa? Karena dosa ini adalah sebab kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Masalah-masalah hidup kamu karena dosa. Masalah hidup kita, bapak dan kalian nanti mungkin adalah karena dosa. Pasti karena dosa, ya. Makanya kalau kita dijanjikan sama Allah diampuni dosa, artinya kita akan hidup dengan mudah. Masa kamu nggak mau sih dikasih kehidupan yang mudah, ya? Ya maulah pasti. Oke, udah 30 menit. Selanjutnya membaca doa setelah sholat witir, ya. Subhanal malikil kudus dibaca 3 kali, lalu dilanjutkan dengan Rabbal malaikati warruh dibaca 1 kali, dan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min ukubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an alaik anta kama atsnaita ala nafsik dibaca sekali. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang berkata, jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, beliau mengucapkan Subhanal Malikil Kudus. Ya kayak gitu ya, sebanyak 3 kali. Ketika bacaan yang ketiga, beliau memanjangkan suaranya lalu mengucapkan Rabbil Malaikati Warruh. Nah, kayak gitu. Ya, ketika sholat witir membaca Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Rabbul Malaikati Warruh. Nah, membaca kayak gitu setelah sholat witir. Tapi mungkin jika kalian dapati ada perbedaan di tempat kalian, ya terserah kalian mau mengikuti ulama-ulama kalian, karena ulama juga pasti menyusun bacaan itu nggak sembarangan ya. Cuma ilmu yang kita dapat dari buku ini, Rasulullah kalau habis sholat witir bacanya kayak gitu. Mungkin ada hadis, kan banyak ya, hadis banyak, ada ribuan. Mungkin ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita di tempat kita punya dalil lain, punya hadis lain, punya rujukan lain. Jadi kita jangan menyalahkan, oh nggak bener tuh, yang bener kayak gini, ya jangan kayak gitu. Tapi terserah kamu, kalau kamu mau memilih yang ini silakan, mengikuti para ulama kalian yang kalian percayai, insya Allah juga benar kok, karena mereka juga pasti kan keilmuannya lebih dari kita mungkin. Mungkin mereka dapat ada dalil lain, mungkin mereka ada pengetahuan lain kayak gitu ya. Jadi jangan kalian salah-salahin, oh nggak kayak gitu, kata Pak Fajar tuh begini. Ya jangan kayak gitu ya, kita harus bijaksana dalam melihat perbedaan. Jangan sampai perbedaan yang ada menjadi sumber perpecahan. Karena kalau kamu mau keberkahan, kamu mau kemenangan, kamu mau kejayaan, kamu harus bersatu. Nggak bisa kamu berpecah belah. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW mengucapkan pada akhir witir beliau, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsit sana an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Nah, itu tuh baca kayak gitu. Ya, doa itu tadi. Setelah sholat witir, oke, kita akhirkan sampai di sini ya, sampai kegiatan atau aktivitas setelah sholat witir ya. Sholat witir kalian tahu kan, sholat kalau tarawih biasanya kalau di masjid-masjid itu sudah sepaket sama witir ya. Witir itu sholat yang ganjil, apakah 3 rakaat, apa 5 rakaat, tapi biasanya 3 rakaat sih ya di masjid-masjid. Oke.
Kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Minta doanya ya teman-teman, murid-murid semua, semoga video ini bisa selesai sebelum bulan Ramadan ya. Dan jangan lupa kalian praktekkan apa yang udah kalian pelajari, karena tidaklah dikatakan ilmu kecuali yang menjadi amal. Kalau ilmu cuma ada di pengetahuan, nggak ada manfaatnya. Kapan ilmu itu bermanfaat? Ketika kamu mengamalkan, ketika kamu kerjakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.